Ntar loh, kok bisa anak follower gue kalah lagi dari dia. Bisa. Nggak ada seujung-ujung kukunya. Gue harus jadi babysitternya. Cipung juga nih ya. Pemirsa asal usil. Maaf ya, saya lagi ngedumel-dumel nih karena saya tuh melihat ini kok ada babysitter yang followers Instagramnya buset banyak banget sampai juta-jutaan. Kalau gue dipinggir balik, settingan sana sini tetep aja nggak naik-naik. Kok bisa gitu loh? Nah, pemirsa, karena sekarang itu ya banyak suster-suster hits, suster-suster yang lagi happening, babysitter. Makanya saya lagi janjian nih sama orang yang berurusan sama suster-suster. Halo Kak John. Halo Mas. Apa kabar? Kopi americano satu ya. Ini yang ngurusin suster ya? Iya. Oh maaf, saya belum tahu mukanya soalnya. Saya pikir barista. Nah. Kebetulan hari ini lagi ada Maksudnya kelas. profesional itu apa sih? Ya memang kita terfokus. Cuman ngurusin anak aja kan mereka ini kan. Yang bedanya yang profesional sama tidak profesional apa? Baik, pertama Pak Kak John. Jadi kita memang Neni ini kita bentuk selain untuk menjaga anak khususnya, kita ini juga berperan aktif untuk membantu tumbuh kembang anaknya, Kak John. Makanya di sini kita adanya pelatihan-pelatihan. Seperti ada pelatihan bahasa Inggris, personal hygiene. Ini buat anaknya apa buat neninya nih? Buat neninya, yang nantinya bisa dibantu untuk edukasi ke anak-anaknya, Kak John. Seperti itu. Buat neninya pelatihan bahasa Inggris? Yes. Biasanya kan untuk klien-klien kita khususnya Kak John, mereka ini kan sering traveling ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Ya butuh neni juga yang punya kompeten di bidang ini Kak John. Seperti itu. Lagi juga banyak juga klien-klien kita ini anaknya tuh sekolah di sekolah internasional. Hari ini kebetulan Bisa, lagi ada Mas, kelas datengin. bahasa Inggris. Nah, Buat neni-neninya? ada neninya, ada coachnya juga kebetulan. Luar biasa. Siap. Kelas bahasa Inggris, guys. Saya sebagai lulusan Inggris, saya merasa malu kalau saya kalah. Boleh nggak Mas, aku Yuk, main lihat? kita Ayo. tunjukin yuk. Mari kita lihat. Ayo. Nah, ini dia Kak John untuk kelas kita di bahasa Inggris. Halo. Takut banget. Takut banget masuk kelas bahasa Inggris, guys. Ya ampun, apa kabar? Ya ampun. Ini neni-neninya, Mas? Iya. Model-model pramugari ya? Ya, itu juga dengan coach Ken kita. Halo, Mas. Ini beneran lagi belajar bahasa Inggris? Lanjutin, Mas. Silakan, Mas. Silakan. Gak usah. Oke, siap. Saya mau nanya-nanya dulu, boleh nggak sih, Mas? Boleh Maaf dong. ganggu ya, Mbak ya. Ini sebetulnya diajarin bahasa Inggris buat ngomong sama anaknya apa? Buat ngomong sama siapa? Dua-duanya kalau bisa dong. Oh, kan kalau biasanya yang dihandle sama babysitter tuh anak umur berapa sih? Berapa sampai berapa gitu? Bukannya belum bisa ngomong ya? Oke, kan kalau kita bilang kita premium nannies nih, dari Cloud Consultant. Jadi kita memang fokuskan untuk dari anak 0 sampai 5 tahun, termasuk ya di atas kita kan ada international school nih, gitu. Oh, saya kenalan dulu dong. Ini siapa Saya namanya? Sus Ira. Mbak, siapa? Sus Ira. Sus Ira. Oh, dulunya udah pernah jadi suster emang, Mbak? Iya. Oh iya. Berapa lama? Saya berpengalaman di Singapura juga 3 tahun. Di Singapura 3 tahun. Iya. Terus kenapa pulang? Deportasi? Saya baru total experience. Oh, terus selain di Singapura udah pernah kemana lagi? Sebelumnya di dalam Indonesia aja, kayak misalnya di Bintaro juga saya pernah juga selama 3 tahun juga. Oh, gajinya enak kemana sih sama Singapura sama To be Bintaro? honest, is Singapura ya? Singapore. It's more higher than Indonesia. Oh, wow. Bahasa Koreanya lancar banget, guys. Gimana sih? Gimana premium? Kalau Mbaknya ini semua udah pernah keluar negeri berarti? Udah pernah? Saya belum. Oh, belum. Ini berarti belum premium, Mas. Ini masih premium on the way. Ya kan? Premium wannabe. Kenapa kok orang hire kemudian rate-nya misalnya lebih tinggi daripada biasanya gitu dan lain sebagainya? Itu ada apanya? Pembedanya?
Oke, kita bandingin dengan company di pesanan atau enggak nih, karena kita udah certification dari INA, International Nannies Association dari United States. Ada loh. Iya. Oh ternyata ada asosiasi Nannies pengasuh-pengasuh bayi ini ya, internasional ya? International di United States kita. Wah. Kalau Mbak dari mana? Sudah pernah kemana? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Itu daerah mana Jakarta? Di Rotterdam Pik 1. Pik 1 ya guys ya, Pik 1. Jadi bukan daerah Koja ya, beda lagi, itu agak beda ya Jakarta Utaranya. Nah, aku boleh nanya gaji nggak sih? Kalau itu Apa bosnya kita suruh keluar dulu aja? Waduh. Nggak aman. Kalau itu boleh gaji ya ke kan? Pak Eriko aja ya. Ke Pak Eriko. Kenapa potongannya gede? Range-nya berapa satu bulan? Biasanya soalnya babysitter itu yang pemirsa ya, setahu saya nih babysitter yang biasa aja, yang bukan yang kelas premium kayak gini aja, itu tuh rate-nya biasanya gajinya tuh lebih mahal daripada ART pada umumnya gitu, karena dia kan punya kemampuan untuk handle anak kecil kan. Nah kalau yang premium gini rate-nya kira-kira berapa Mbak sebulan? Kalau di premium ini dari 5 sampai 7 juta. 5 sampai Range gajinya. Ya ampun. Di atas UMR banget loh itu loh. Ya kan? 5 sampai 7 juta itu sudah bersih atau ada lagi nanti komisi-komisi kalau bisa membawa anak kecil yang lain gitu misalnya dapat komisi lagi. MLM kali ya. Dapat kenaikan gaji juga. Oh, dapat kenaikan gaji itu berapa ini sekali? Satu sekali. 1 tahun sekali dapat kenaikan gaji. THR dapat. THR dapat. Berapa kali gaji kalau THR? Itu ada di mana sih kok tahu semua? Ada di kontraknya. Hah? Iya. Oh, ada di surat Karena kontraknya. pasti kan dijelasin juga kan di awal. Kalau kita memang ada kenaikan gaji, dapat THR juga, gaji ke-13 juga dapat. Singapura berapa, Mbak? Last time is about 8. Astaga, kalau Singapura But tuh now, beda ya guys ya. now we no need to go to Singapore. Here we can get the, 8. Around 8. Around 8. Oh, Outside there. tapi waktu itu dapat 8 itu tahun berapa? 2018. 18 itu ya mahal loh. Dapat sekitar 8 juta. Nah, kalau misalnya mungkin salah satunya kalangan yang bisa mempekerjakan Mbak dengan gaji seperti itu adalah artis misalnya gitu. Betul ya kan? Udah punya bayangan kah kira-kira gitu? Aduh, coba gue jadi susternya artis ini gitu, anaknya ini. Mbak kalau misalnya bisa milih nih, pengen jadi susternya artis siapa? Kayaknya Atta Halilintar. Oh iya, memang babysitting Atta lucu ya. Atanya ya, bukan Aminahnya. Kalau Mbak ada bayangan kira-kira? Ada. Siapa? Raffi Ahmad. Sus Rini, Sus ya, banyak ancaman nih Sus. Sus Rini sama Lala ya, banyak ancaman. Didoakan supaya Cipung punya adik lagi, jadi dia nyari lagi nanti suster ya. Didoakan punya adik 3 sampai 4 lagi, jadi bisa semuanya dapat nih bagian satu-satu. Karena kayaknya Sus Rini sama Lala tahtanya sudah terlalu kuat guys. No, lihat nih. Ini antara mata sama ini apa sih upil Mbak yang ini? Enggak, itu matanya lagi ngedip. Hanya dia dan teman-teman baiknya yang tahu artinya guys. Nah pemirsa, ini adalah kelas apa tadi namanya? Food and Hygiene. Halo Mas Jo. Konsep beda lagi. Iya. Kapan nyepolnya tadi kayaknya agak Chinese, sekarang beda ya? Sekarang ke Batak-Batakan ya. Oh ini tuh jadi kenapa dikasih kelas food karena ini menyiapkan buat anak kecil ya? Betul, tentunya kan biar lebih kreatif ya untuk Bukan anak makan balita. seluruh keluarga kan? Enggak dong. Beda ya? tentunya dibedain. Oh, Khusus iya, anak iya, balita kayak gitu. Oke, biasanya itu apa sih yang diajarin kalau misalnya neni-neni ini food and hygiene-nya itu apa? Kenapa harus bawa kritikan gini? Emang dia harus ngamen di lampu merah? Ini bukan bukti kan mas, Mungkin habis- bisa makan nasi.
kita mau ngapain, Mbak? Jadi ini mau plating semenarik mungkin gitu. Nah, ayo Mas Johan mau bantuin. Mbak, ini kok nggak ada lauknya sih? Cuma nasi sama sayur, kasihan Itu banget. lagi dimasak. Anak orang kurang gizi loh. Dikasih cuman, ini lagi pertumbuhan 3-5 tahun dikasih sayur mulu. Gak apa-apa, it's okay. Ayo kita coba lagi. Wah, saya senang nih sama neni-neni pengertian gini ya kan. Udah biasa ngendel anak kecil yang bikin salah ya kan, jadi dia nggak galak guys. Nggak kayak dosen-dosen lu killer. Ini cuma ada warna doang ya, nggak ada rasanya ya. Iya, karena kita di sini tidak menggunakan micin. Ini kita bikin mata sama mulut di nasinya. Atur aja Mbak sama keluarga Mbak, enaknya bagaimana? Itu diapain sih Mbak? Bikin mata. Astaga, Tuhan, pantesan gaji lo mahal ya Mbak. Setiap hari bekal bikin mata. Yang paling susah itu dan yang bikin mahal gaji mereka tuh ternyata bukan karena supaya anak jadi pintar, bukan karena bikin mata di nasi-nasi bola ini. No, lihat nih. Ini antara mata sama ini apa sih upil Mbak yang ini? Enggak, itu matanya lagi ngedip. Hanya dia dan teman-teman baiknya yang tahu artinya guys. Kalau pengen makan nori kan kalau kayak cuma setitik ini kan nggak kerasa ya norinya ya? Iya. Ini cuma buat hiasan aja jadi norinya ini ya. Jadi nih, ini memang buat penghematan sih guys nih. Jadi nori ini bisa buat mata selama 2 tahun. Ya, ini tuh bisa buat mata nasi-nasian 2024 sampai 2025 baru habis nih selembar. Nih karena matanya sekecil-kecil ini no, lihat nih. No, lihat nih. No. Nih. Ini tuh jadi setiap bekal setiap hari yang dibawa sama anak-anak itu tuh harus beda-beda temanya. Iya. Atau sama terus. Jadi kayak misalnya nasinya harus ada mata atau apa gitu. Atau harus beda-beda. Harus beda-beda. Iya, jadi nanti kan pas makan bareng-bareng bersama temannya, wah bagus banget itu. Oh, itu ada efek pamernya juga ya guys ya. Ada efek flexing-flexingnya, diajari flexing sejak dini ya. Menarik sih ya, kalau kayak gini menarik ya pemirsa ya. Tapi rasanya ini berarti no micin at all, ada garam, Ada sedikit. ada sedikit. Tapi emang itu rasanya gimana ya pemirsa ya, kayak plain gitu tapi ya tapi emang buat anak kecil cocok sih. Iya. Ya mungkin mereka kan nggak boleh terlalu banyak Kayak magic perasa ya gitu. di mulutnya ya, jadi supaya enggak Disesuaikan aja plating. sih sama aja. Oke Mbak, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita sekarang mau ke Mbak ngajarin apa lagi kalau selain masak-masak? personal hygiene. Jadi kayak kerapihan dari susternya juga. Ya udah kalau gitu kita mau lihat dulu nih nanti kelas personal hygiene-nya. Maksudnya grooming kan? Betul. Grooming, oke. Ini siapa ya? Mas? Maaf ganggu tempatnya Mas? Jongkok. Oh jongkok, kayak lebih ke jongkok Mbak. sih. Mbak, ceritanya ini kalau anak bocil lagi tidur siang terus dibangunin suruh bikin PR gimana kok? Babysitter Mbak. Langsung tantrum ya biasanya. Iya, Oh, paling diguyur aja sih kalau masih. Astaga. Babysitter itu grooming buat apa sih Mbak? Aku mau nanya deh. Ya, tentunya kan Jangan cantik-cantik, nanti kalau dimarahin sama nyonyanya gimana? kan harus bersih ya, bersih kan juga. Oh bersih yang penting Iya, ya. majikan. Masnya mau nggak deket sama orang bukretek? Pusing pingsan kan nanti, ya kan? Jadi Iya juga sih. dipastiin mbaknya juga harus bersih, rapi. Oke, sekarang apa dulu Mbak biasanya? Kalau yang pasti sih Mbak kan udah make upan, coba dibersihin dulu. Nih Mbak. Ini aku aja yang bersihin, aku bisa di sini. Aduh, ketempakan banget ini. Ya, saya kita dulu ya. Kan ini ceritanya bocahnya. Sekarang kan kita bocahnya. Kan masak aja tadi bocahnya dilibatkan, masa grooming bocahnya nggak boleh terlibat gitu loh.
babysitternya kayak gini bahaya nggak sih? Nah sekarang kita mau kasih tes tambahan, mungkin bisa dipertimbangkan sebagai kelas di Premium Nanny ini, kelas tambahan. Siapa tahu nanti kalau misalnya suster-susternya jadi terkenal, jadi public figure alias influencer bagian babysitteran gitu. Mereka kan harus pegang kamera, mereka harus bisa ngevlog ya kan. Kalau misalnya ngikut majikannya jalan-jalan ke Prancis tuh, kayak Raffi Ahmad keliling Eropa, bawa suster dan lain sebagainya kan, susternya harus bisa ngomong di depan kamera dan sebagainya. Sekarang gua mau mereka mencoba mempraktekkan kalau misalnya ngomong depan kamera gitu ya. Coba mbaknya ceritanya udah terkenal nih ya kan. Jadi babysitternya Amina atau Halilintar. Nah, terus kan orangnya, "Sus, kemana Aminanya, Sus?" Gitu. Kan jadinya harus bisa nge-vlog. Ayo mbak, nggak apa-apa, jatuhin aja kalau berat. Ini ceritanya dapat endorsan, Mbak harus mereview, misalnya review apa ya? Review tisu bekas. Nah, review kan belum terserah yang bayar, ya kan? Yang bayar punya produk apa aja terserah. Tolong di-review tisu bekasnya bisa dipakai berulang-ulang kali gitu tisunya. Jadi menghemat. Nah cepet. Siapa? Hai guys, my name is Sus Ira. Sekarang saya lagi liburan sama majikan saya. Dan tentunya hari ini kita sangat senang sekali. Terus habis itu saya membawakan sesuatu juga untuk dipromosikan, seperti tisu kotor ini. Kalian bisa pakai tisu ini berkali-kali karena ini tisu bisa dicuci juga. Oke, dan ini harganya sangat murah. Klik keranjang kuning dong, bilang klik keranjang kuning. Keranjang kuningnya bisa dicek di baju mas ini. Halo guys, jadi sekarang Susvia baru nyampe di Paris nih. Ini majikannya. Pak, say hi dulu Pak. Oh, Capek bayar. Kita 18 jam perjalanan ya Pak ya. Nah sekarang Susvia mau pamerin. Kamu jangan pamerin bapak aja dong, ibu nggak dipamerin, ntar dikira kita berangkat berdua lagi. Lapar! Lagi soalnya aku udah tahu. Sus, aku kebanyakan main Instagram. Aku kelaparan. Maaf ya, maaf. Ya, ayo. Aku butuh makan, bukan butuh pijat. Weh, keren banget ya. Berarti mereka udah siap untuk menjadi terkenal, ya kan? Ya udah, kira-kira seperti itu ya. Aduh, Premium Nanny ini kayak sebagai profesi yang lumayan menjanjikan ya. Siapa tahu misalnya pemirsa pengen coba ya kan, kayak bingung. Oh ternyata Nanny juga ada yang premium guys, gajinya juga lumayan. Oke, asal usul balik lagi kapan-kapan. Saya John Mantin pamit dulu. Dadah dulu dong Mbak, dadah. Terima kasih.